Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Kamilah Munawaroh dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini tahun angkatan 2019 di Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester ganjil semester 3 mata kuliah sosial media. Materi kuliah ini diajarkan oleh Ibu dosen Eti Idayani MPD. Berikut penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membacakan hasil rangkuman mata kuliah sosial media. Media pembelajaran anak usia dini. Dalam suatu proses belajar mengajar, ada unsur yang amat penting, yaitu media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran tertentu akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek lain yang harus diperhatikan dalam memilih media. Media mempunyai manfaat dan fungsi sebagai sarana bagi guru untuk dapat menyampaikan materi pelajaran menjadi lebih menarik. Tidak hanya monoton, siswa tidak hanya diajak untuk berkhayal dan membayangkan saja, tetapi siswa dapat melihat kenyataan walaupun hanya melalui gambar ataupun video. Sebaiknya bagi seorang pendidik dapat memilih dan menggunakan media pembelajaran dengan baik, sehingga peserta didik lebih antusias dalam mengikuti pelajaran yang disampaikan dan meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik. Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bagian ke-7, Pendidikan Anak Usia Dini, Pasal 28 pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Lanjut ke klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran. Yang perlu ketahui, yang pertama, sudah sangat banyak ragam dan format media yang dikembangkan dan diproduksi untuk pembelajaran. Namun, pada dasarnya media tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu media audio, media audiovisual, dan multimedia. Kedua, pengelompokan media pembelajaran itu sangatlah penting. Media pembelajaran diklasifikasikan berdasarkan ciri fisik, berdasarkan pengalaman belajar, berdasarkan persepsi indera, berdasarkan penggunaan, dan berdasarkan manfaat atau hierarki. Yang ketiga, setiap media pembelajaran memiliki karakteristik masing-masing. Itu semua berdasarkan dari jenis media pembelajaran. Kriteria pemilihan dan penggunaan media pembelajaran. Media sangat berpengaruh dalam setiap proses kegiatan belajar. Dari pembahasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran pasti membutuhkan media pembelajaran untuk menunjang proses pembelajaran. Dan di samping itu juga, apa tujuan kita memilih media pembelajaran dan penggunaan media pembelajarannya tersebut. Tujuan memilih media pembelajaran yaitu untuk memudahkan seseorang siswa atau anak didik dalam proses pembelajaran. Penggunaan media dalam pelajaran meliputi media berbasis manusia seperti guru, instruktur, tutor, kegiatan kelompok, dan lain-lain. Media berbasis cetakan seperti buku, lembaran lapis, buku kerja atau latihan. Media berbasis visual berupa grafik, peta, buku, film, bingkai, atau slide. Media berbasis audiovisual berupa video atau film, dan media berbasis komputer dan video interaktif. Lanjut ke alat permainan edukatif untuk anak usia dini. Alat permainan edukatif atau biasa disebut dengan AP merupakan sebuah alat yang didapat digunakan untuk memaksimalkan perkembangan anak, serta dapat menunjang perkembangan anak, yaitu perkembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, bahasa, kognitif, sosial, serta seni.
Alat permainan edukatif merupakan alat permainan yang dirancang dan dibuat untuk menjadi alat belajar bagi anak-anak usia dini, agar mereka mendapatkan pengalaman belajar yang akan berguna untuk meningkatkan dan menstimulasi aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Alat permainan edukatif merupakan seperangkat instrumen baik, merupakan metode atau cara maupun perkakas yang digunakan seseorang dalam rangka mendidik anak dengan menekankan konsep bermain sambil belajar. Dari sudut pandang orang tua atau pendidik, AP memiliki arti yang sangat penting karena dapat membantu dan memudahkan mereka dalam mendampingi proses pembelajaran pada anak usia dini. Sedangkan dari sudut pandang anak-anak, alat permainan edukatif memiliki arti penting sebagai berikut: dapat mengembangkan konsentrasi anak, dapat mengatasi keterbatasan bahasa anak, dapat mendorong anak bersosialisasi, dapat menambah daya ingat dan pemahaman anak mengenai sesuatu. Kemudian, dalam memilih alat permainan untuk anak, orang tua atau pendidik sebaiknya memperhatikan beberapa prinsip alat permainan edukatif yang mencangkup prinsip produktivitas, prinsip aktivitas, prinsip kreativitas, prinsip efektivitas dan efisiensi, serta prinsip mendidik yang menyenangkan. Dan ciri-ciri alat permainan yang baik untuk anak yaitu meliputi desain mudah dan sederhana, multifungsi, menarik, awet, berukuran besar, tidak membahayakan, sesuai kebutuhan, barang murah dan mudah didapat, bukan karena kelucuan atau kebagusannya, mendorong anak untuk bermain bersama, serta dapat mengembangkan daya fantasi anak. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.